Halo, selamat datang di channel Iva Canis Minoris. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi teknologi bagian 1. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kalian berpikir, apa sebenarnya teknologi itu? Kenapa sih kita butuh teknologi? Emangnya teknologi itu penting? Pada dasarnya, teknologi adalah alat yang diciptakan untuk mencapai tujuan praktis yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi akan terus meningkat dan berkembang pesat sehingga menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia. Maka dari itu, mengintegrasikan teknologi ke dalam aspek kehidupan tentunya akan sangat semakin penting. Karena teknologi membuat kerja lebih efisien. Karena teknologi memudahkan kita mengakses informasi yang relevan. Karena teknologi, cara kita berkomunikasi jauh lebih mudah. Karena teknologi mendorong inovasi serta pengembangan ide-ide baru. Karena teknologi, kualitas hidup jadi lebih baik. Karena teknologi dapat meningkatkan keamanan dan menyediakan alat untuk melindungi data diri. Lalu apa sih hubungan teknologi dengan demokrasi? Ini yang akan menjadi poin utama kita. Here we go! Kita hidup di negara yang demokratis, di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan serta pemilihan umum. Teknologi banyak mengubah akses kehidupan kita, salah satunya adalah proses berdemokrasi. Hampir di seluruh penjuru dunia, partai politik hingga media massa sudah melalui teknologi, seperti melalui website dan lain-lain. Selalu bermunculan ide-ide serta gagasan-gagasan untuk memperkenalkan sistem berbasis digital. Banyak mesin-mesin pemungutan suara elektronik yang diciptakan serta dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemilu. Maka dari itu, berdemokrasi digital adalah konsep penting di era modern saat ini untuk memperluas proses berdemokrasi. Balik dulu yuk ke sejarah pemilu. Kotak suara pertama kali diperkenalkan oleh Roma atau Yunani kuno, namun bendanya baru ada sekitar 920 Masehi di Tamil Nadu, India. Metode seperti ini yang dikenal sebagai sistem pemungutan suara tradisional masih dilakukan di berbagai negara dengan bahan kotak suara yang berbeda-beda. Kotak suara yang digunakan saat ini menandai pemilihan umum yang dilakukan secara umum namun rahasia. Mengapa demikian? Karena pemilih memilih secara pribadi di dalam bilik terpisah. Simak tata cara pemilihan umum berikut ini. Yang pertama ada pendaftaran. Pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih harus mendaftarkan dirinya sebelum hari pemungutan suara. Tahap kedua ada musyawarah tempat. Penentuan TPS akan dimusyawarahkan oleh panitia TPS, dan TPS yang telah ditetapkan akan diinformasikan kepada pemilih. Tahap 3 adalah verifikasi identitas. Panitia akan memeriksa identitas diri pemilih untuk memastikan kebenaran hak pilihnya.
saat pemberian kertas suara. Panitia akan memberikan kertas suara setelah verifikasi identitas. Tahap kelima, proses pemungutan suara atau pencoblosan. Pemilih menuju bilik pencoblosan untuk memilih kandidat yang diinginkan. Tahap 6, penyerahan. Kertas suara yang telah dipilih akan dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disegel. Lalu tahap yang terakhir adalah pengumuman. Dan pengumuman akan dilakukan di akhir setelah perhitungan suara. Sekian untuk hari ini dan sampai jumpa.